Negeri ini sedang menghadapi gelombang kebijakan pajak daerah yang semakin menekan rakyat. Di Cirebon, tarif PBB P2 melonjak tinggi, bahkan di beberapa objek mencapai 1000%, membuat warga terkejut dan kecewa. Di Jombang, lonjakan lebih gila lagi. Ada yang naik sampai 1202%. Kenaikan ini muncul akibat penyesuaian nilai objek pajak yang diatur dalam Perda dan Perbup lama, namun dijalankan tanpa sosialisasi yang layak. Ribuan warga protes, sebagian datang ke kantor Bapenda membayar dengan koin sebagai simbol perlawanan, menolak tarif yang mereka anggap tak masuk akal. Tekanan publik begitu besar hingga Bupati terpaksa berjanji tidak akan menaikkan pajak lagi di tahun 2026 dan 2027. Sebuah langkah yang jelas untuk meredam amarah warga. Di Bone, Sulawesi Selatan, PBB P2 memang tidak melonjak sedahsyat Jombang, tetapi kenaikannya tetap memberatkan, mencapai 65%. Pemerintah daerah beralasan bahwa ini hanyalah penyesuaian berdasarkan zona nilai tanah dari BPN, bukan kenaikan tarif. Namun, bagi rakyat yang pendapatannya stagnan, perbedaan istilah tidak mengurangi beban yang harus dibayar. Semua alasan itu terdengar sama. Rakyat harus membayar lebih. Di Kabupaten Semarang, rakyat kembali dikejutkan oleh lonjakan tajam pajak bumi dan bangunan. Meski pemerintah daerah bersikeras tidak ada kenaikan tarif resmi, faktanya banyak warga mengalami beban yang melonjak hingga ratusan persen. Ada yang pajaknya naik lebih dari 400%. Bahkan seorang warga mendapati tagihan PBB-nya meroket dari 160.000 menjadi lebih dari 800.000 rupiah. Dalih yang digunakan pemerintah sama seperti di banyak daerah lain. Penyesuaian nilai jual objek pajak, seolah-olah tanah dan rumah rakyat kecil tiba-tiba berubah menjadi aset mahal di pusat kota. Kenaikan ini jelas memberatkan, apalagi tidak diiringi peningkatan layanan publik. Semarang pun resmi masuk dalam daftar daerah yang memilih jalan pintas memeras rakyatnya demi menutup defisit. Sementara pemborosan anggaran dibiarkan terus menggerogoti keuangan daerah, dan puncaknya terjadi di Pati. Bupati Sudewo, yang berasal dari partai penguasa yaitu Gerindra, menaikkan PBB P2 hingga 250% dengan dalih tidak pernah disesuaikan selama 14 tahun. Keputusan ini memicu salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah kabupaten itu. Tanggal 13 Agustus 2025, puluhan ribu warga dari berbagai desa tumpah ruah ke jalan, menuntut pembatalan kenaikan pajak dan memaksa bupati mundur. Tekanan begitu besar hingga kebijakan akhirnya dicabut, tarif dikembalikan ke angka lama, dan pemerintah berjanji mengembalikan kelebihan pembayaran bagi warga yang terlanjur membayar. Tetapi pembatalan ini tidak memadamkan api kemarahan. Warga menganggap keputusan itu bukti arogansi dan ketidakpekaan pemimpin terhadap kondisi rakyatnya. Demonstrasi tetap berjalan, bahkan berujung ricuh, memicu pembakaran kendaraan dinas dan bentrokan dengan aparat. DPRD Pati kemudian menggulirkan hak angket dan membentuk pansus untuk memproses pemakzulan. Kasus ini adalah bukti bahwa bahkan seorang bupati dari partai yang sedang berkuasa di pusat pun bisa digoyang oleh rakyatnya sendiri. Sudewo adalah contoh nyata bahwa kursi jabatan tak pernah aman jika kebijakan yang dibuat melukai hati rakyat. Dan ini menjadi peringatan langsung untuk Presiden Prabowo. Hari ini Anda berkuasa, tapi besok bisa saja rakyat yang sama mengangkat Anda, akan menurunkan Anda jika kebijakan yang diambil salah kaprah dan merugikan mereka. Rakyat mungkin sabar, tapi kesabaran itu ada batasnya. Fenomena ini menunjukkan pola yang sama. Rakyat ditekan lewat pajak, investor asing dimanjakan dengan proyek strategis nasional, dan kemarahan publik coba diredam dengan bansos yang tidak mendidik. Pajak rakyat naik, keuntungan investor terbang ke luar negeri, sementara rakyat hanya diberi janji sembako dan amplop menjelang pemilu. Cirebon, Jombang, Bone, Semarang, dan Pati adalah cermin yang memantulkan wajah kebijakan fiskal yang salah arah. Pajak daerah boleh menjadi sumber pendapatan asli daerah, tapi tanpa transparansi, keadilan, dan sosialisasi yang memadai, ia berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Kasus Pati harus menjadi peringatan bagi pemerintah pusat. Jangan biarkan daerah membuat kebijakan fiskal yang memutus simpul kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Jangan biarkan rakyat terus diperas sementara investor besar diberi karpet merah. Jangan mengira bansos bisa membungkam suara rakyat selamanya. Rakyat yang marah akan mencari cara untuk bicara, dan ketika mereka bersatu, kekuatan itu bisa mengguncang kursi kekuasaan. Pemerintah pusat harus segera menata ulang formula keuangan daerah, memperbaiki regulasi pajak, dan memastikan setiap kebijakan lahir dari rasa empati dan tanggung jawab, bukan sekedar hitungan angka di atas kertas. Karena ketika rakyat sudah kehilangan rasa percaya, bukan hanya kebijakan yang runtuh, negara ikut terancam kehilangan wibawa.